Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 246 dan 247, yang mana hadis ini membahas tentang adab berpakaian di dalam sholat. Jadi apa saja sih yang mesti harus kita lakukan? Pakaian apa saja yang mesti harus kita pakai atau yang tidak boleh kita gunakan? Seperti itu. Karena mungkin jujur saja bagi teman-teman mungkin ada yang tidak paham pakaian yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat itu seperti apa. Nah di sini pakaian yang tidak boleh digunakan dalam sholat, ini kita akan bahas nomor 246 dan 247, ya kan? Ya, alhamdulillah sebagaimana biasa kita kami itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengupload sesering mungkin video edukatif ya. Baik itu kitab Bulughul Maram, Fathul Qorib, Al-Azkar, dan lain sebagainya ya, yang edukatif ya, walaupun jujur untuk video ini sangat sulit diterima oleh berbagai macam kalangan ya. Mungkin karena ada yang belum tahu, mungkin ada yang masuk di beranda tapi juga belum ngeh untuk ngeklik juga, itu tidak ada masalah bagi saya. Atau mungkin juga ada teman-teman di sana yang sudah mempunyai ustadz sendiri, ya kan? Jujur ya, tanpa terasa ini kita sudah masuk pada bulan Desember, menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, kita semua berharap bahwasanya pada akhir tahun ini wabah virus COVID-19 akan segera berakhir ya, kita akan menghadapi masa normal seperti dahulu kala kayak gitu. Tapi jujur saja varian baru sudah ada dan sudah mulai mencekam lagi. Ini mudah-mudahan virus yang terbaru ini tidak seganas virus Delta yang kemarin ya kan, COVID Delta yang kemarin. Itu karena jujur aja untuk varian Delta itu pada Juni kalau nggak salah, Agustus itu sudah sedemikian menakutkannya kayak gitu, bahkan sudah mulai dekat-dekat dengan keluarga. Di Ulu aja tempat-tempat adik saya tuh sudah banyak yang kena, itu sudah banyak yang tumbang juga gara-gara ini ya. Jujur mudah-mudahan varian Omicron ini tidak seganas yang kemarin. Jujur ini sudah lelah banget ya. Teman-teman pasti sudah sudah ya tersiksa banget lah kalau kayak gini. Sudah kita mengalami sekat sana sekat sini ya, dengan berbagai macam level, belum lagi korban itu nggak sedikit ya kan. Baik itu orang lain ya yang jauh di sana, kemudian juga ya sampai orang terdekat kita. Itu sudah sedemikian memprihatinkannya. Itu bahkan yang saya lihat di detik.com
umroh, haji, untuk umroh juga belum bisa belum bisa dilaksanakan untuk umroh saat ini ya. Karena ya jujur varian terbaru Omicron ini juga sudah menyebar di berbagai macam negara. Bahkan yang saya lihat di Korea Selatan, Perdana Menterinya juga kewalahan mengatasi virus yang terbaru ini. Ya, kita berdoa, sama-sama berdoa mudah-mudahan virus wabah COVID-19 ini bisa cepat berakhir secepat-cepatnya ya kan. Kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kemudian ya sebagaimana biasa tradisi kita menjelang tahun baru dan menjelang Natal dan tahun baru bagi teman-teman yang beragama Kristiani ya kan, beragama Nasrani itu sudah ini masa-masa sibuk-sibuknya mempersiapkan Natal dan tahun baru. Selamat buat teman-teman semua yang merayakannya. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala, tidak ada musibah seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Dan saya berharap juga teman-teman tetap selalu waspada untuk protokol kesehatan dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman yang beragama Nasrani juga ingin pulang kampung, tapi ya kita sambil cek juga perkembangannya, apa boleh pulang kampung apa tidak, apa nanti sekatannya disekat apa tidak, nanti nggak tahu itu kan, karena yang saya dengar nanti ada penyekatan level 3 jadi apa tidak, saya wallahu alam, itu saya belum mengikuti kelanjutannya seperti apa. Ya, kita berdoa sama-sama ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal yang menakutkan lah di akhir tahun masuk tahun 2022. Dan juga seperti biasa juga sudah mulai ramai ya kan, konten-konten seperti biasalah yang membahas tentang haramnya mengucapkan selamat Natal dan lain sebagainya ya kan. Ada yang serang sana serang sini, juga yang saya lihat ini gimana ya, terpecah juga jadi dua ya kan, antara kubu pemerintah dengan oposisi ya. Ya sulit sih, memang sulit. Karena jujur aja sih, kalau untuk mengucapkan selamat Natal dan tahun baru itu masih perdebatan ya, khilafiyah itu. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan seperti itu. Tapi apapun itu sebenarnya bagi teman-teman yang mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, ya meskipun kami itu ada yang mengharamkan, nggak usah terlalu baper ya kan, karena itu semua perbedaan berdasarkan analisis analisis hukumnya, akademinya kayak gitu. Jangan sampai ya karena haram kayak gitu berarti saya masuk neraka, enggak. Belum tentu seperti itu. Neraka, surga dan neraka itu bukan kita yang pegang, tapi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ya hanya sebatas analisis saja. Contoh kayak misal kalau teman-teman yang belajar kitab Kifayatul Awam dan Husnul Hamidiyah, itu kan di situ dijelaskan tuh, barang siapa yang tidak hafal aqaid 50 maka itu kafir hukumnya ya kan, dia murtad. Karena akidah 50 itu hukumnya adalah wajib dipelajari oleh setiap orang Islam. Bagaimana mungkin kita sholat, puasa, zakat,
haji dan lain sebagainya kalau kita tidak tahu Allah itu siapa, seperti itu. Nah, di kitab Kifayatul Awam itu dijelaskan tuh. Nah, tapi kalau ada banyak teman-teman yang tidak mempelajari itu, yang tidak hafal masih wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi beserta dalil ijmalinya, ya tidak juga kita katakan betul-betul masuk neraka kan, seperti itu 100% masuk neraka. Ya tergantung nanti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan apa bijaksananya Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin ya kayak saya bisa masuk neraka terlebih dahulu baru diangkis, seperti itu, Allahu a'lam. Atau bisa masuk neraka selamanya, nauzubillah min zalik. Itu ya semua bergantung daripada amal ibadah kita masing-masing. Kita semua jujur punya maksiatnya ya, punya dosa-dosa ya. Nah, apapun yang saya sampaikan di di video ini dan video-video sebelumnya itu bukan berarti saya menjudge antum semua, wah ini haram, ini bid'ah dan lain sebagainya pasti masuk neraka. Enggak, ini berdasarkan analisis saja kayak gitu kan, dari hukum-hukum yang sudah ada di kitab-kitab. Nah, jangan sampai terlampau baper. Mungkin kalau ada teman-teman yang tidak berkenan, mungkin ada yang tidak terima, bisa mendatangkan dalil hujah yang lebih kuat, yang mana bisa kita jadikan pegangan, juga bisa kita sosialisasikan ke teman-teman yang lain, seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa anhu qala kana kiramun li Aisyata satarat bihi janiba baitiha faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadza fa innahu la yazula tasawiruhu ta'ridu li fi sholati, rawahul Bukhari. Wattafaqa ala hadisiha fi qissati anbijaniyati Abi Jahmin wa fihi fa innaha alhatni an sholati. Wa anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, telah berkata, karena kiramun, yang mana terdapat kain wol, li Aisyata, milik Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, satarot bihi janiba baitiha, yang mana kain wol ini sebagai penutup, kain wol tersebut digunakan sebagai penutup janiba baitiha, di sebelah rumahnya. Faqala laha, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepada Aisyah, an-nabiyyu, amiti, jauhkanlah anna dari kami kiromaki, kain wol kamu. Ki di sini kepada Aisyah ya. Hadza, kain wol ini, fa innahu, karena sesungguhnya kain wol tersebut, kiramun tersebut, la tazalu tasawiruhu, masih tampak ta'ridu li, mengganggu kepadaku, fi sholati, dalam sholatku. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wattafaqa ala hadisiha, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat ala hadisiha, mengenai hadisnya Aisyah radhiyallahu an, fi qissati ambijaniyati, pada kisah jubahnya Abi Jahmin, Abu Jaham,
Wafihi, dan di dalam hadis ini mengatakan fa innaha, karena sesungguhnya pakaian khomisah tersebut al-hadni, menggangguku an sholati, pada sholatku. Jadi Sayyidah Aisyah itu punya kain wol yang digunakan untuk menutup sebelah rumahnya. Dan di situ Rasulullah SAW menyuruh kepada Aisyah untuk menjauhkan kain wol tersebut karena gambar daripada kain wol tersebut masih mengganggu dalam sholatnya Rasulullah. Begitu juga hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh melepas pakaian yang ada gambarnya tersebut karena itu mengganggu kepada sholat beliau. Nah, tadi kita sudah terjemahkan satu persatu, lafaz per lafaz tentang hadis nomor 246 dan 247. Nah, kita akan lihat makna keseluruhannya seperti apa. Amal perbuatan itu merupakan jasad. Amal perbuatan itu merupakan jasad. Jadi ya kayak batang tubuh seperti ini ya kan. Sedangkan rohnya tersebut ialah ikhlas dan khusyuk. Jadi kalau bab ikhlas ini sendiri kita sudah bahas di dalam kitab Al-Azkar ya, apa itu ikhlas ya. Nanti teman-teman bisa baca bisa lihat di kitab Al-Azkar muqaddimahnya tersebut ya. Itu ikhlas. Nah, ini kemudian kita akan bahas khusyuk lebih detail ya, lebih detail di sini. Mulai dari 238 sampai 250 nanti apa-apa saja yang mesti harus kita lakukan untuk menjaga kekhusyuan kita. Nah, salah satunya di sini adalah menjaga pakaian kita tadi. Jadi amal perbuatan merupakan jasad, sedangkan ruhnya adalah ikhlas dan khusyuk. Maka tidak ada kehidupan bagi jasad tersebut tanpa ruh. Ya. Jadi ya kalau misal kita beramal baik seperti itu ya, itu mesti harus khusyuk. Nah, itu ya. Gimana kita kan kalau misalkan kita hidup seperti ini jasad kosong aja tanpa ada roh ya otomatis sudah tempatnya ya di dalam tanah sudah kan. Telah kita ketahui bahwa gambar-gambar yang mencolok dapat mengganggu hati yang bersih dan jiwa yang suci. Terlebih lagi bagi yang lebih rendah daripadanya. Karena itu pentasri Rasulullah SAW tidak menyukai semua hal yang dapat mengganggu orang sholat dan menyibukkan hatinya hingga tidak dapat hadir sepenuhnya dalam sholatnya. Jadi Rasulullah SAW itu merasa terganggu dengan pakaian yang mencolok, itu kan, yang gambarnya ya kita tahulah gambarnya yang seperti apa. Mungkin entah itu gambar artis kah, gambar apa dan lain sebagainya, itu nggak boleh ya. Kalau misal pakaiannya seperti ini kan dengan motif yang biasa aja itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada gambar yang mencolok itu hukumnya makruh. Itu Rasulullah nggak senang, itu Rasulullah langsung melepas bajunya. Termasuk juga kalau yang saya lihat itu batik-batik yang ada gambar orang, wayang kulit dan lain sebagainya, kalau bisa itu nggak boleh, nggak usah dibawa sholat. Bukan nggak boleh dipakai di kehidupan hari-hari, nggak, tapi ini tidak boleh dibawa untuk sholat. Hal ini mencakup makruh sholat di atas hamparan sejadah yang ada gambar, dan makruh mengecat atau mewarnai masjid dengan warna-warna yang mencolok. Jadi sajadah kemudian masjid itu dan lain sebagainya itu makruh hukumnya digambar, dicat dengan warna-warna yang
mencolok lah, yang norak lah seperti itu ya kan. Tapi ya kalau cuman putih atau hijau kuning aja nggak ada masalah ya kan. Kalau yang warna-warna mencolok atau gambar orang dan lain sebagainya, kalau bisa jangan ya kan. eh ada juga sih kita bacakan tadi hadis yang sebelumnya itu eh rumah yang ada gambarnya juga, yang ada gambar atau apa itu juga makruh juga dipasang di rumah seperti itu. Tapi ya ini khilaf ulama kayak gitu, bahwasanya ya kalau misalnya cuma gambar-gambar keluarga apa segala macam nggak ada masalah kayak gitu kan. Kalau yang sekarang itu ya gambar foto keluarga apa kayak gitu. Hal yang paling disukai oleh Nabi SAW ialah bila beliau sedang mengerjakan sholat, tiada sesuatu pun yang memalingkan beliau dari sholat dari Tuhannya. Sekalipun demikian, beliau mengembalikan baju khomisah pemberian Abu Jaham tersebut untuk mensyariatkan kepada umatnya. Kemudian beliau meminta kepada Abu Jaham baju bijaniahnya itu agar tidak tersinggung. Jadi Rasulullah itu ya mintalah kepada Abu Jaham ini kan, tolong ganti pakaian saya ini karena ini mengganggu sholatku, itu pakaian khomisah. Kemudian kalau kita analisis lafadznya, anhu di sini adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yakni sama dengan hadis yang sebelumnya. Kiromaki, kain penutup dari bulu domba tipis tapi berwarna-warni. Jadi dia ada warna-warninya itu ya. Menurut pendapat yang lain adalah kain wol yang tebal yang penuh dengan aneka ragam warna. Ya mungkin kalau sekarang itu yang banyak itu apa ya, kain ambal. Nah itu ada warna-warni dan lain sebagainya itu kan. Amiti berasal dari imatoh. Amiti itu berasal dari imatoh, artinya menyingkirkan, singkirkan, itu menyingkirkan. Ta'riduhu, tampak olehku atau mengganggu kepadaku. Wattafaqo, di sini Imam Bukhari dan Imam Muslim menyepakati hadis ini ala hadisiha, atas hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu mengenai kisah baju janiyah ini. Abu Jaham janiyahnya Abu Jaham di sini, lafaz hadis telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui Sayyidah Aisyah sebagai berikut. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholla fi khomisotin, sholat menggunakan khomisohnya, laha a'lamun, yang mana terdapat bordiran, yang ada bordirannya. Fanazara ila a'lamiha, kemudian Rasulullah melihat kepada bordirannya tersebut. Falamma insarafa qala, ketika beliau selesai dengan sholatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, izhabu bi khomisoti, kembalikanlah oleh kalian baju khomisohku ini. Khomisoti hazihi, baju khomisohku ini, katanya. Ila Abi Jahmin, kepada Abu Jaham. Fa innaha alhatni, karena sesungguhnya baju khomisoh ini alhatni, mengganggu, anifan tadi barusan, an sholati, sholatku ya, mengganggu sholatku barusan ya tadi. Khomisoh di sini nama sejenis dari pakaian yang ada bordirannya. Ya mungkin sekelas ya seperti inilah mungkin kan. Laha a'lamun, baju khomisohnya tersebut ada bordiran pada seluruh pinggirannya
Ya, mungkin ya pinggiran seperti ini ada bordirannya kayak gitu kan. An Bujania, nama sejenis baju yang tebal tetapi tidak ada bordiran melainkan polos. Ya, dia polos kayak gitu ya, apa ya, putih kemudian hitam aja kayak gitu. Ya, polos itu namanya Ambujania. Kemudian Abu Jahmin tersebut nama aslinya adalah Amir ibnu Huzaifah ibnu Ghanim ibnu Amir ibnu Abdullah al-Qurashi al-Adawi. Ia termasuk salah seorang syekh, orang tua dari kabilah Quraisy. Ia menghadiri pembangunan Ka'bah 2 kali, yaitu ketika dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy dan ketika diperbaiki oleh Ibnu Zubair. Itu. Al-Hatni hampir mengganggu kesempurnaan hadirku dalam sholat. Maksudnya di sini ialah bukan mengganggu secara kesungguhan, itu keseluruhan dah. Tapi pengertiannya ini diperkuat oleh riwayat lain yang ditengahkan oleh Imam Bukhari melalui Aisyah menceritakan kuntu anzuru ila amali fi sholati fa akhafa an tamtinani. Kuntu anzuru, sesungguhnya aku telah melihat sedang memandang ila amaliha ila alamiha, kepada bordirannya fi sholati, di dalam sholat, fa akhafu, maka saya khawatir antaftinani, hal ini menggangguku. Anifan, kalau maksudnya di sini adalah tadi, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat ada pakaian yang bordirannya seperti ini, mungkin ya kan, ada bordirannya atau gambarnya, itu nampak teringat di dalam sholatnya. Dan Rasulullah khawatir ini akan mengganggu sholat beliau. Nah, fikih hadisnya yang pertama, satu, dianjurkan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu seseorang dalam sholatnya, baik di dalam rumah maupun di tempat sholatnya. Jadi kalau misalkan di dalam rumah jangan sampai lah, kalau bisa lah tidak ada sesuatu yang ya bergambar apa segala macam kayak gitu kan. Terus juga apa ya, warna-warni yang mencolok seperti itu kalau bisa dijauhkan lah, dan itu hukumnya adalah makruh baik itu di rumah atau di tempat sholat. Yang kedua, boleh memakai baju yang ada bordirannya dan boleh memakai untuk sholat. Ya, bordiran yang biasa begini saja lah, seperti itu. Dianjurkan khusyuk di dalam sholat dan menghadapinya dengan sepenuh hati serta mengenyahkan semua yang mengganggunya. Nah, kalau saya lihat di kalau nggak salah di Sunan di Sahih Bukhari dan Muslim itu memang yang dibahas di situ adalah pakaian yang bergambar. Itu nanti bisa teman-teman cek di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang tadi. Kemudian bersegera berpaling dari perhiasan duniawi dan fitnahnya. Jadi kita nggak boleh terlena dengan perhiasan duniawi dan fitnahnya, ujian-ujiannya. Itu berbahaya. Yang keenam, apabila barang pemberian dikembalikan kepada si pemberi tanpa permintaan darinya, maka ia boleh menerimanya kembali tanpa makruh. Jadi kalau misalkan saya dikasih orang kemudian saya kembalikan ke orangnya, itu nggak apa-apa, diambil, diterima kembali. Rasulullah SAW meminta baju Anbujaniyahnya Abu Jaham agar dia tidak tersinggung karena baju khomisah yang diberi oleh Abu Jaham tersebut dikembalikan. Jadi kan Rasulullah tahu kalau misalkan Abu Jaham ini punya baju yang polos kayak gitu. Nah, jadi karena yang dikasih sama Rasulullah ini baju yang memang sudah mungkin norak ya, warnanya mencolok, Rasulullah minta ganti itu sama yang baju yang
polos seperti itu supaya Abu Jaham ini tidak tersinggung. Hal ini untuk menjelaskan kepadanya bahwa mengembalikan baju khomisahnya itu karena ada sebabnya, itu mengganggu kepada kehusyuan Rasulullah dalam sholatnya. Yang kedelapan, kesibukan hati dalam sholat itu karena hal-hal lain tidak mempengaruhi sahnya sholat. Jadi kalau teman-teman yang pada saat sholat itu terganggu ya, ingat sesuatu dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan kepada sholat. Sholatnya tetap sah kayak gitu. Tapi ya coba teman-teman cek di dalam surat Al-Mutaffifin ya, wailul lil mutaffifin. Itu nanti bisa teman-teman baca tafsirnya seperti apa. Itu yang sholatnya lupa, lalai, kemudian ada yang rokaatnya sampai nggak ingat, itu kunci motor yang tadinya hilang bisa dapat. Nah, itu bahaya itu ya. Karena jujur saja pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kita sudah merasa banyaknya amal ibadahnya, sholat sudah kita rajin, ujung-ujung loh kok kosong kayak gitu. Nah, ujung-ujung sholat kita yang berpengaruh. Nah, oleh sebab itu di dalam kitab-kitab fiqh itu ya, setelah bab toharoh, terutama mazhab Syafi'i, setelah bab toharoh itu bab sholat ya. Jadi pertama tuh pasti bab toharoh ini yang digodok habis-habisan dulu, karena kalau misalkan bab toharoh ini tidak sempurna teman-teman lakukan, maka ini akan berpengaruh kepada sholatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman. Apabila ada kritikan, saran, masukan, dan pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.